saat kita pulang itu hujan-hujan, tiba-tiba mereka udah ngepung. Padahal saya sering nyetir si supir 64 itu sebelum lewat basis itu nih kepungan nih bang, gitu kan. Kita udah kalung dulu supirnya. Basis 594. Pas saya tanya apa caw ini caw 594, ternyata outnya itu Cruiser Anwar. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat sehat, semangat berbuka puasa. Ketemu lagi dengan gua, Dakwah Bonser, di channel kesayangan Anda, Bonser Channel. Ya, kali ini di daerah barat, di daerah nggak jauh dari stasiun sebelah gua, Mangga Besar. Ini gua ke silaturahmi ke daerah jalur barat. Nah, yang unik dari jalur barat, gua mendapatkan sekolah alumni dari sekolah timur yang untuk bisa berbagi nostalgia di Bonser Channel. Dan yang baru berbuka puasa silakan nikmatin. Di sini gua di Dunkin Donat. Kita nikmatin podcast sambil ngopi di Dunkin Donat. Langsung aja kita perkenalkan sebelah narsum gue ini untuk penonton Bonser Channel. Lu say hello dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan saya biasa dipanggil di basis 594 Boceng. Ya, saya pun salah satu basis di sana. Dari alumni STM? Alumni STM 12 Rawamangun. 12 Rawamangun tahun 99 sampai dengan 2002. 2002. Dari 99 sampai 2002. Iya. Ya, kita santai, kita salaman dulu lah. Oh, siap. Biar nggak grogi, kayaknya langsung grogi nih, baru podcast Iya. pertama. Nah, Ceng, ente dulu tinggal di barat, apa tinggal di mana dulu? Tinggalnya di Jakarta Pusat, Bang. Tinggal di pusat. Iya, Johar Baru. Nah, dari Johar Baru, ente bisa tahu 12 Romangun ini ceritanya seperti apa nih? Inspirasi dan infonya dari mana? Dari nyokap ya, karena ada tetangganya masuk ke 12 RM. Waktu itu kan fasilitasnya lengkap dan istilahnya pendidikannya juga bagus gitu di situ kan. Akhirnya kita didorong oleh orang tua di sana gitu. Oh, orang tua yang mereferensikan. Orang tua referensi. Zaman lu itu udah mahal banget tuh 12 Romangun. Masih 1.030.000 di zaman itu. Iya, betul. Dan di lingkungan Johar Baru itu anak 12 itu ada atau banyak? Banyak sekali. Saya juga nggak sangka gitu, ternyata ada beberapa teman-teman di situ yang bisa yang pinbat di sana gitu nih di 12 Rawamangun. Dan bisa sampai ke sekolah ke timur ya? Iya, betul. Dan emang waktu itu lu nggak punya referensi sekolah di pusat untuk masuk STM? Sempat waktu lulus sih tadi mau masuk ke STM Israel ya, karena istilahnya ada something gitu kan. Jadi apa namanya? Nggak jadi. Perbedaan itu akhirnya orang tua memasukkan ke 12 Rawamangun. Dan emang nggak pernah nyoba negeri ya, karena nilainya nanggung. Nilainya pas-pasan lah. Gitu. Dari SMP udah lepas juga. SMP mana? SMP 76 Pencetakan Negara. 76 Pencetakan Negara. Nah, masuk 99, begitu di 12, ente belum tahu basis ya? Belum punya teman lagi? Belum tahu, karena ada kendaraan mikrolet yang langsung bertuju ke dekat rumah gitu. Dari mana? Dari Romangun? Dari Johar Baru. Dari 35. 46. Oh, 46. Oh, langsung berarti ente naik sendiri nggak tahu basis? Nggak tahu, karena orang tua yang orang ke sana supaya lebih benar lagi gitu setelah lulus SMP gitu. Dan kesan pertama ente di 12 bagaimana? Sekolahnya emang paling komplit sih yang gue tahu mah, karena itu juga salah satu tujuan gue SMP sih sebenarnya. Gimana kesan pertamanya? Kalau untuk mata kejuruannya sangat luar biasa, karena ada 5 mata kejuruan: otomotif, bangunan gedung, keberbangunan, elektro, listrik. Dan satu lagi listrik. Betul sekali. Dan fasilitas tempat prakteknya juga Wah, luar biasa, lengkap sekali. Sekolahnya luar biasa karena
Aspek pembangunan itu luar biasa. Karena satu guru kita di sana. Satu guru satu ilmu, hanya beda jam sekolah, Iya, sama sama bayaran ya. Betul. Dan ente begitu masuk, zaman ente masih ada penataran nggak? Ada namanya MOS waktu itu. MOS. Waktu dites sama internal sekolah sendiri. OSIS gitu. OSIS itu luar biasa sekali gitu. Tiba-tiba ada teman saya yang bawa senjata tajam waktu pertama MOS itu. Waktu baru awal, Berawal. udah bawa senjata tajam. Tapi itu skenario. Oh, skenario. Skenario sekolahan aja gitu. Oh. Ditakut-takutin begini begitu. Kaget juga saya, Bang. Gitu, Bang. Gitu. Oh, mereka hanya bikin cerita. Kalau lu betul. bawa senjata tajam, efeknya seperti ini. Betul sekali, betul. Ditujukannya kepada teman saya, bukan saya gitu. Ditujuinya. Betul. Oh, ternyata ketat gitu. Jatuhnya prank ya? Prank juga. Jatuhnya prank itu zaman sekarang ya? betul. Nah, begitu di perjalanan penataran, ini ente langsung ikut basis apa jalan sendiri dulu? Gak tahu waktu pertama kita selesai MOS, di hari pertama itu tiba-tiba ada yang narik-narik di sana gitu, Bang. Abang kelas? Abang kelas kita gitu, senior termasuk alumni gitu. Ditarik kita di situ kan, gak taunya nama saya itu udah diincar di situ, Bang. Gitu. Dari pusat? Dari alumni. Maksudnya bahwa ente diincar karena anak pusat? Anaknya kata pusat. Berarti ente ditarik sama abang-abang senior dari basis ente? Betul, Bang. Naik apa 964? 594. 59. Oh, kadang-kadang naik 59, kadang-kadang naik 64. Dulunya 59, tapi Oh. sekarang ini diganti 64 karena besok udah nggak ada gitu. 64 apaan sih? 64 itu yang himpurna. Oh, himpurna. 59 59 itu saya belum tahu. nggak ngalamin lah ya. Pernah Jadi ngalamin. 5964. Tuh, tiba-tiba tahu mereka itu tahu nih jalurnya ini nih begitu, ditarik saya gitu. Dan ente begitu tahu dikenalin abang kelas ente masuk basis, masanya pada saat itu banyak. Cuman 10 orang. 10 orang plus kelas 1 ente. Ya betul. Dikit banget ya? Dikit. Tapi memang itu alumni kita itu kita nggak tahu lah gitu kan. Tiba-tiba kok merekrut itu seperti apa gitu. Gitu. Apa yang ente ingat begitu ente naik basis pertama kali? Ada hambatan kah? Atau mulus kah sampai 12 pulang dan pergi? Wah, langsung tempur, Bang. Wah, Langsung. jalurnya karena jalur tempur. Jalurnya itu pertama itu Jalan Pemuda, terus Pangkalan, terus di Pasar Genjing, Kayu Manis. Ini bicara pulang ya? Iya, betul, pulang saya. Nah, kalau titik berangkat aman. Oh, sama, Bang. Titik berangkat apa yang menjadi hambatan pertama? Ngebela-belain istilahnya buat berangkat aja, karena kalau bawa kendaraan sendiri itu kita pasti sama alumni itu pasti dikerjain gitu, Bang. Atau sama senior seperti itu. Harus ikut basis. Harus ikut basis. Dan ente merasa aman nggak ikut basis? Sebenarnya sih 50-50. awalnya sih aman, Bang. Tapi Awalnya. ternyata luar biasa, Bang. Dari jalur kita itu berangkat berdoa, pulang pun berdoa, Bang. Gitu. Dan begitu ente ikut basis, dari awal ente dari rumah berangkat, itu hambatannya berapa titik tuh sampai 12? Ya kalau dihitung sih pertama kalau berangkat ya Pasar Genjing, Pasar Genjing apa kampungan? Hariwan dengan Kayu Manis itu di situ. Kampungan Kayu Manis. Iya betul. Terus yang kedua di daerah underpass perempatan Pasar Genjing itu, Bang. Di situ. Itu apa? Kampung? Kalau benturan aja, Bang. Kalau ketemu kita pasti. Kalau papasan? Kalau papasan ngeliat abu-abu pasti tempur kita. Biasanya mana? Poncol, Israel, Bariwan, kita pasti tempur. Gitu. Karena dalam perjalanan basis itu kita itu selalu melihat abu-abu itu selalu pasti turun. Hambatan buat kita. Oh, jadi hambatan. Jadi hambatan pasti ini mereka nih gitu. Karena kita udah persiapan terlebih dahulu sebelum berangkat nih seperti itu, Bang. Gitu. Dan setelah itu ketemu lagi apa? TG? TG terakhir. Itu yang paling berat ya. Karena udah turun-temurun ya. Sering ngepres dia. Iya, karena udah turun-temurun ya. Dendam sekali, Bang, sama nempat, Bang. Nempat dendam sekali dia. Khususnya menempat. Nempat dendam. Sangat. Kalau pulangnya lebih danger lagi. Pulangnya lebih ketemunya tegek,
terus di perempatan underpass yang sekarang ada pospol. Underpass ini golep lampu merah hutan kayu. Lampu merahnya Romangun itu bang, yang arah mau ke Pasar Genjing. Oh iya, lampu merah situ, lampu merah Ya, betul. lampu merah hutan kayu kali. Bukan. Oh, yang pos polisi yang pertigaan itu. Betul, perempatan. Ke kanan ke arah ke Priuk, ke kiri ke timur, terus ke arah Matraman, gitu bang. Di situ apa? Kampungan juga? Bukan, di situ kalau ketemunya aja, kalau bisa ketemu, udah kita main serang aja gitu. Bentrok. Bentrok. Biasanya mana? 40A, Mancur 40 ya, Mancur 40. Terus kadang-kadang kalau budut juga kita sepong sering ketemu tapi Kan asik. karena ente sama Budut kan nggak ribut ya. Betul, karena memang ada apa? Ada Silsilah dan riwayat. Jawara-jawara budut itu yang dikeluarkan di budut masuk ke 12. Terus dari titik Genjing mulus sampai Johar. Enggak, di Pasar Genjing ini kalau Bariwan itu kan udah nggak ada tuh. Paling kayu manisnya aja. Kayu manis kampungan. Kampungan gitu bang, kayu manis. Kampungan, terus lanjut depan itu ada Bonser, DC. Di mana? Di kampungan kayu manis? Di Pasar Burung. Pasar burungnya. Pasar Burungnya. Bonser siang. Bonser siang, betul sekali bang. Bonser siang sama DC. DC, gabung dengan mereka orang. Termasuk kampung. Termasuk kampung. Masuk kampung Pasar Burung situ. Habis situ lewat lagi ada aman. Kalau lewat apa namanya? Flyover Matraman, Kita di kebetulan basecamp kita di Pajero. Matraman atau Matraman dalam. Di situ kita dulu sebelum sekarang ini. Jadi ada taman di situ dulu basecamp kita di situ. Jadi kampungnya ini yang gue perhatiin ada 2 kampung, Tegek sama Kayu Manis. Ya, selebihnya anak sekolah yang ketemu pas-pasan. Ya, betul. Nah, kelas 1, apa kejadian yang ente nggak pernah lupa? Kalau kelas 1 itu para senior saya nih bang, itu memang luar biasa. Kalau barang hilang besoknya jadi 2 gitu. Barang hilang jadi 2, Mbak. Jadi 2. Jadi kan misalnya celurit hilang nih, tiba-tiba besok ada 2 barang lagi, lebih banyak lagi seperti itu bang. Malah nambah lagi. Nambah. Dan memang anak senior-senior kita itu support. Demi keamanan, kalau alasan mereka nih, demi keamanan kita gitu kan seperti itu. Bahkan sampai perobatan, semuanya dibiayain dari mereka gitu. Luar biasa, berarti kelas 3-nya yang alumni 2000 ya? Kelas 3-nya Alumni 2000. Iya betul. Alumni 2000 kan? Betul. Sampai segitunya. Betul. Benar-benar dorong, bahkan angkatan 9697 datang juga bang. Alumni, sayang banget nama. Ini terutama basis ente ya? Basis 594. Pas saya tanya apa arti Cao 594, ternyata artinya itu Cruiser Anwar. Apa? Cruiser Anwar berpetualang dan bertempur gitu bang. Motonya itu. Saya kaget, ternyata nih ada berpetualang bertempur. Akhirnya kita jalani juga seperti itu, karena buat kita juga gitu. Gimana caranya dengan proses berpetualang dan bertempur, ente pulang pergi sekolah selamat ya? Kalau itu prosesnya luar biasa, luar biasa sekali. Jadi masing-masing ini antara murni sama memang hubungan sama orang-orang yang harus bisa barisan depan gitu bang, gitu kan? Itu luar biasa bang. Kita harus si A, si B, si C, bahkan sampai keluar kota gitu bang. Kelas 2, ente punya adik kelas? Banyak nggak? Adik kelas ada. Nambah? Apa masih dikit juga dari pusat? Nambah, alhamdulillah 4 orang 5 orang bang. Nambah. Gimana nih ente? Dengan alumni 2000 lulus, berarti kelas 3 ente yang alumni 2001 ya? Ya merasa kita istilahnya masih punya regenerasi perjuangan gitu bang. Regenerasinya ada? Iya ada gitu. Apa kejadian di kelas 2 yang ente nggak lupa? Kalau kita sih ngedidik mereka itu mungkin agak keras awalnya. Mungkin kalau dia di setir atau dipegangin apapun dia mundur nih, ya kita kasar juga mereka gitu bang. Kita tampar atau kita apa gitu. Jangan sampai mundur Seperti itu. Dan itu cara ente ngedidik adik kelas ente? Iya, karena saya dididik begitu juga bang. Sama. Karena dididik dari sebelumnya senioritas seperti itu ya? Betul. Nah, kejadian di kelas 2 ada gak yang ente nggak lupa? Di kelas 2 itu waktu lulusan
Alumni 2001. Alumni 2001-nya deh, Bang. 2001-nya ini memang senior kita itu orang-orang banyak kan orang Johor Baru ya, kayak di Pulau Gundul, Tanah Tinggi gitu kan. Masih rekrutan teman-teman semua nih gitu kan. Mereka juga bisa support ke kita gitu kan buat inilah orang Johor Baru seperti itu. Maksudnya lulusan mereka ente ada di bagian itu. Ada. Mereka luar biasa lah, saya salut saya. Salut juga. Nah, begitu kelas 3 ente mulai ngerem atau ente ngilang atau makin jadi? Kalau kelas 3 kebetulan ditawarin 2 solusi saya, Bang. Dua solusi sama siapa yang nawarin? Orang sekolahan. Oh, dari pihak sekolah. Iya, betul. Atau mau lanjut, kalau lanjut silakan dilanjutkan tapi dengan posisi tidak naik kelas. Tapi kalau mau ini, saya represikan kalian naik kelas. Seperti Oh, itu. berarti ente kelas 3 itu naik bersyarat? Naik bersyarat, Bang. Hampir semua basis kita tuh semua begitu semua. Naik bersyarat? Naik bersyarat semua, karena memang udah amburadul semua udah. Gitu. Tapi dengan perjanjian? Perjanjian gitu. Jangan sampai kasus? Bukan. Jangan ada kita-kita. Maksudnya? Situ. Jangan ada kita di basis situ gitu lagi, nggak boleh gitu. Berarti 64 itu secara nggak langsung dari pihak sekolah 5964 itu dibekukan? Tahun 99 itu dibukukan semua, Bang. Bukan 594 doang, apa semuanya? 594 tahun 2022. Dibekukan? 2002. Berarti nggak hidup dong tuh basis? Bukan hidup lagi, Bang. Memang Jangan sampai naik basis? ada yang kasus, ada yang masuk, ada yang apa seperti itu sih, Bang. Oh, berarti seleksi alamnya berkurang, murid dari basis itu anggotanya berkurang? Kurang, Bang. Hancur-hancuran kita semuanya. Satu angkatan semua hancuran semua. Gitu. Berarti cara bagaimana pulang pergi sekolah dengan caranya sendiri-sendiri? Masing-masing. Karena pengen lulus ya? Tapi memang strategi itu lebih banyak larinya ke sebelum berangkat ini kita harus gimana cara besok ngatur strategi tempur gitu, Pak. Seperti itu. Itu inisial dari alumni ya, gitu seperti itu kan. Tempur, pegang apa seperti itu kan, itu disiapkan semua. Awalnya seperti itu. Tapi ente lulus? Enggak, Bang. Nggak kelar? Nggak lulus. Absen basis apa ente sama basis lain nih? Waktu itu kepala sekolah saya ribut, Bang, waktu itu. Oh, berarti emang mungkin dari era 90-an peraturan 12 Romawi emang agak super ketat kali ya? 99 itu memang udah telanjur. Enggak, maksudnya sebelum ente juga mungkin banyak yang nggak lulus juga banyak. karena peraturan tersebut. Betul. Ini angkatan 99. Sip. 99 maksudnya 2002. Masih 99 angkatan 2002. Sip semuanya. Luar biasa, kompak semuanya. Gila nih 12 Kalau RM. kita lulus, istilahnya udah netral semua itu, gitu. Dibatasin, bahkan kita pernah diselamatin sama guru waktu itu sempat mau ke bantai juga, Bang, waktu itu, Bang. Maksudnya kejadian di jalur? Kejadian waktu itu di sekolahan depan itu, sama kampung gitu, Bang. Tegek? Tegek. Pak Darwis itu ngambil saya, kamu ngapain begitu kan? Akhirnya saya selamat, akhirnya saya hantam pakai batu gitu kan, seperti itu. Maksudnya ente posisinya udah terkepung? Buat terkepung, memang kalau pembangunan itu kan lari itu pembajak itu lari ke sekolah terus nih, ngandelin sekolah kita terus, Bang, seperti itu, Bang. Makanya kita harus maju terus, maju gitu kan, karena kan 12 ini kan andalan. Bahkan waktu itu pun maksudnya kejadiannya sama pembangunan. Yang backup 12. betul sekali, Bang. Akhirnya saya blacklist tuh, Bang, di situ, Bang. Di blacklist, akhirnya dikasih hukuman, suruh ngecat saya. Ngecat tulisan 12 RM itu mulai dari... Maksudnya dihapus-hapusin? Dihapus-hapusin, suruh ngecat saya, Bang, waktu itu, Bang. Sepanjang dari mana ke mana? Dari Pemuda sampai ke Arion, Bang, waktu itu. Yang tulisan 12 di tembok-tembok? Iya, betul. Berapa orang? Ada 6 orang. 6 orang saya tuh. Tapi tetap lah, nama kita keselamatan tetap pegang BR saya, Bang. Seperti itu. Hati-hati ya, karena pinggir jalan ya. Jalan kita hapus-hapusin gitu kan, seperti itu. Sama satu kelas semua. Sama satu kelas kena semua, Bang, kita, Bang. Kena semuanya. Gitu. Hebat, guru 12. Aduh, saya suruh ngechat tuh, Bang, waktu itu, Bang. Suruh ngechat. Udah, kamu dua pilihan. Kamu mau manggil orang tua, apa kalau Mau ngechat? Mendingan ngechat ya? Nah, karena ngechat saya, Bang. Karena kan orang tua kan perempuan kan, saya sedih, Bang, gitu. Sedih yang ngeliat anaknya ya. Sedih, Bang, sering blacklist saya, Bang.
blacklist. Orang kalau anak 12 nyimpen barang di rumah saya gitu kan bang. Anak Oh, empat jadi bagian logistiknya anak Basi Sente. iya betul. Lagi nyapu di bawah kasur nih bang, tiba-tiba isinya duit, samurai apa semua di situ, ngamuk menurut saya, gitu kan. Kalau saya tekan lain kagak enak juga bang, kasihan gitu. Gitu. Tapi kalau masalah keselamatan tempur, mudah-mudahan sih Cao 594 nih bang, ya tetap eksis lah. Sampai sekarang sih bang, gitu. Sampai Cao 594, Cao apa tadi? Cao apa? Cruiser Anwar. Cruiser Anwar. Cao 594 Cruiser Anwar. Nah, ini gue mungkin ngeliat badan lo ya. Ini ada, kalau gue bilang sih itu kenang-kenangan atau kalau gue kelabang ya. Tapi 12 punya istilah sendiri nih. Namanya apa kalau kenang-kenangan dari rival? Sertifikat namanya. Sertifikat. Sertifikat. Ya. Kalau Nah, orang lulusan STM itu harus punya sertifikat. Gitu. sertifikatnya ada kenang-kenangan di badan ya. Iya. Ada, gue perhatikan di sini ya tadi. Di dagu waktu itu ditegek. Sama di sini kebetulan anak kampung itu kena bang. Waktu itu saya ngelawan pakai kayu. Yang di sini ini sama anak tegek. Betul. Ceritanya gimana nih? Di saat kita pulang itu hujan-hujan tiba-tiba mereka udah ngepung. Padahal saya sering nyetir si supir 64 itu sebelum lewat basis itu nih kepungan nih bang, gitu kan. Kita udah kalungin dulu nih supirnya, kalungin, set gitu kan. Nah, kalau misalnya dia ini ambil kanan berapa meter berhenti, gitu kan, baru turun. Strategi kita seperti itu. Ambil kanan, terobos terus, seperti itu bang. Nah, kebetulan waktu itu supirnya agak parno gitu bang, agak ketakutan. Berhentilah di tegek tuh, berhenti di tegek, akhirnya dikepung sama kampung. Ada tukang pinggulan apa, tukang dagang, akhirnya kita nggak siap, depan juga udah dikeburu kegep nih bang, sama polisi ya kan gitu kan. Anak-anak senior saya nih bang, istilahnya kelas 2 gitu kan, saya kelas 1. Akhirnya baru mau ngantem si anak tegek nih bang, keburu digep sama polis gitu. Akhirnya kita mau nggak mau ngambil kayu, kayak posisinya tetap kita fight gitu bang kan. Cuma namanya juga dia ngeliat pikulan dagangan nih, kita hantam-hantam juga istilahnya dia masih ini gitu kan, masih nggak ada takutnya gitu kan. Akhirnya kita hantam di paha nih bang, kita mundur. Ini paha duluan nih? Paha duluan. Oh berarti satu kejadian? Ini sama ini? Satu kejadian. Oh terus? Gitu. Nah pas itu dimasukin sama anak kampung nih bang, dimasukin temen andalannya saya nih bang gitu kan. Tetap saya tahan, jebret, karena dia anak kampung itu, saya nggak tahu polisi itu dari mana, aparat itu dari mana gitu kan, jelas berat sebelah lah, seperti itu. Udah, akhirnya teman saya kegep, saya kena, tapi saya selamat. Dengan membawa luka itu? Iya betul, tapi diobatin lagi sama alumni saya gitu. Ke klinik terdekat? Terdekat langsung diburu di medisnya satu. Ditanganin lah. Gitu kan, gitu. Makanya fasilitas kita luar biasa waktu zaman saya gitu. Berapa jahitan nih? Alhamdulillah nggak dijahit bang. Nggak dijahit? Cuma kena kopi doang. Gitu. Dikasih kopi, dikasih obat, gitu seperti itu. Luar biasa. Kompak ya Cao 594. Wah sangat kompak bang. bahkan kita sering nginep di rumah masing-masing tuh bang. Nginep di rumah si A, si B, si C, si D gitu, kita harus pindah-pindah tuh bang, seperti itu. Pulang pagi jam 4, jam 5 seperti itu. Untuk nyusun strategi kita tempuh. Berarti hubungan emosionalnya dekat ya? Dekat sekali bang. Gitu. Bahkan sampai orang tua kita pun mengetahui ke mereka gitu. Saling kenal lah ya? Saling kenal seperti itu. Ya itulah cerita jalur Cao 594 dari 12 Romangun alumni 2002 nih. Dan dari podcast ini mungkin ente baru kemarin ya ketemu di tempat Bang Marcel senior ya. Dan Cao 594 suka ada kopi darat, ikut gak? Oh sering. Kita ngumpul di Tanah Tinggi. Di daerah Tanah Tinggi? Tanah Tinggi di Pulau Gundul di Johar Baru. Di daerah Johar Baru. Nah untuk anak-anak kita nih atau adik-adik kita ada yang mau disampaikan nggak buat sebagai pesan moralnya? Untuk adik-adik, jadi untuk sekarang ini memang saya akuin ya, untuk kegiatan-kegiatan STM itu dalam hal ini kita ini jangan sampai tawuran lagi. Lebih baik kita tawuran itu demi membela kebenaran untuk negara
untuk fasilitas gitu kan. Contoh kalau dibandingkan dengan nyali kita, nah STM dulu saya sendiri nih ya, saya masih bisa berpotensi ya untuk nyikat-nyikat para koruptor seperti itu. Nah dan di sini saya pribadi gitu kan, pengalaman saya ini banyak belajar dari alumni. Makin dia ancam, kita makin tertarik untuk nyerang seperti itu. Jadi sangat luar biasa untuk STM. Seperti itu. Ya, makasih nih telah berbagi kisah di Bonser Channel. Ya, mudah-mudahan apa yang kita hadirkan di sini dari unsur nostalgia kita ada edukasinya. Ya, Sampai ketemu di narasumber menarik berikutnya, dan terima kasih buat Dunkin Donat yang telah menyediakan tempat. Sekian dari Ane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.